Oke, kita kembali nih ngebahas mengenai salah satu misteri terbesar di dunia One Piece sendiri sampai saat ini, Ancient Weapon alias senjata kuno. Nah, Ancient Weapon sendiri dikatakan sebagai senjata pemusnah massal dan disebut bakal mengancam dunia. Karena itulah pemerintah dunia itu melarang keras pihak manapun untuk melakukan penelitian mengenai apa yang terjadi selama abad kekosongan dan juga apa itu sebenarnya tiga senjata kuno itu sendiri. Tak main-main nih, ada konsekuensi yang sangat mengerikan jika sampai ada pihak yang berani melanggar larangan dari pemerintahan dunia itu. Kita bisa melihat bagaimana Pulau Ohara yang dimusnahkan begitu saja oleh pemerintahan dunia karena mereka berani melakukan penelitian tentang abad kekosongan alias Void Century. Dan sampai saat ini nih baru ada satu dari tiga di senjata kuno yang sudah secara resmi dikonfirmasi apa dan bagaimana nih bentuk dari senjata itu. Itu adalah Poseidon, yang mana itu adalah perwujudan dari Putri Shirahoshi. Namun banyak spekulasi yang mengatakan jika sebenarnya ketiga senjata kuno itu saat ini sudah ada di tangan Bakasenjo kita, Monkey D. Luffy. Benarkah itu? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai terungkapnya Momonosuke yang kemungkinan terbesar ternyata dia adalah senjata kuno Pluton. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Memang sampai saat ini baru satu senjata kuno yang masih sudah dikonfirmasi secara resmi dan juga masuk ke dalam alur cerita One Piece sendiri. Namun bagaimana jika ternyata ketiga senjata kuno ini sebenarnya sudah muncul semua di cerita One Piece, hanya saja belum dikonfirmasi secara resmi oleh Oda Sensei mengenai identitas rahasia mereka itu. Salah satu yang sudah dikonfirmasi itu adalah senjata kuno Poseidon, yang mana meskipun dikatakan sebagai senjata kuno, namun nyatanya perwujudan dari Poseidon ini sendiri adalah sosok putri duyung yang mampu berbicara dengan King dan makhluk laut paling mengerikan yang bisa memberikan kehancuran besar nih. Poseidon sendiri itu adalah Putri Shirahoshi dan itu merupakan putri sematawayang dari Raja Neptune. Lalu ada juga Pluton nih yang meskipun belum dikonfirmasi secara resmi namun sudah banyak sekali disinggung di sepanjang cerita One Piece berjalan. Adalah Crocodile, karakter yang pertama kali menceritakan mengenai Pluton ini saat dirinya mencoba untuk mengkudeta Raja Cobra di Art Alabasta yang lalu. Nah, di chapter 193 itu Crocodile juga menjelaskan jika Pluton ini mampu menghancurkan sebuah negara hanya dalam satu kali tembakan saja. Dari sini dapat kita simpulkan seberapa mengerikannya senjata kuno Pluton yang satu ini. Sebagai perbandingan nih, serangan dari Buster Call yang dikenal sebagai pemusnah massal pun memerlukan ratusan peluru meriam dan juga 10 kali angkatan laut untuk menghancurkan sebuah pulau Ohara. Dan senjata kuno Pluton ini mampu menggantikan itu semua bahkan hanya dengan satu tembakan saja. Inilah alasan kenapa Crocodile menginginkan senjata kuno yang satu ini yang dikatakan sebagai sebuah kapal perang dengan daya serang yang daya hancur yang sangat-sangat mengerikan. Salah satu bukti yang cukup kuat nih jika Pluton ini memiliki wujud sebuah kapal perang adalah perkataan dari Franky di manga One Piece chapter 399 yang lalu, di mana dia mengatakan jika blueprint dari Pluton secara turun-temurun dipercayakan kepada pembuat kapal yang sangat hebat. Hal ini sendiri digunakan untuk mencegah jika sampai Pluton dibangkitkan oleh orang yang salah, dan jika sampai hal itu terjadi nih maka harus dibuatkan Pluton yang kedua sebagai penyeimbang. Dari penjelasan itu tadi sedikit memperjelas jika Pluton sebenarnya sudah ada dan tengah tersimpan di tempat yang menunggu seseorang untuk dapat membangkitannya itu muncul. Dan selain itu juga ada kemungkinan yang besar jika Pluton memiliki wujud sebuah kapal perang. Namun ada teori lain nih mengenai kebenaran dari Pluton yang tak kalah menarik dari teori jika Pluton itu adalah sebuah kapal perang sendiri. Oke, seperti yang kita tahu nih, ketiga nama dari tiga senjata kuno ini mengambil referensi dari ketiga nama dewa Yunani yang tinggal bahkan berkuasa dalam tiga alam yang berbeda-beda. Ada Poseidon yang tinggal dan berkuasa atas semua lautan, kemudian ada Pluton yang tinggal di dunia bawah dan berkuasa atas semua daratan, dan terakhir ada Uranus yang tinggal dan berkuasa atas seluruh langit. Nah, kita juga tahu nih jika dunia One Piece sendiri itu juga terbagi atas tiga alam dan juga tiga makhluk yang berbeda di setiap alamnya. Ada makhluk hidup yang hidup di dasar lautan seperti halnya para manusia ikan, dan ada pula makhluk hidup yang tinggal di daratan seperti halnya para manusia, ras raksasa dan juga para suku Ming itu. Kemudian ada para makhluk yang tinggal di langit seperti halnya para suku Sandora dan Skypiea di sana itu. Dan kebetulan sangat pas juga nih sosok senjata kuno Poseidon itu berada di dalam diri putri duyung yang bernama Shirahoshi.
Nah, jadi pada intinya nih, teori ini mengatakan jika ketiga senjata kuno ini sebenarnya adalah 3 raja, 3 sosok penguasa atas 3 dunia yang berbeda-beda pula. Dan ketiga-tiganya tentu adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk memerintah para monster yang tinggal di bagian dari wilayah kekuasaan mereka itu sendiri. Dan ketiga-tiganya pula lah adalah makhluk hidup yang hanya muncul dalam kurun waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun melalui sebuah siklus kehidupan yang berkaitan dengan teori lineage factor. Serta ketiga senjata kuno ini juga memiliki ciri yang sangat persis nih, yaitu mampu mendengar voice of all things, yaitu sebuah kemampuan yang mungkin seorang bisa mendengar suara apapun yang ada di dunia One Piece itu sendiri. Dan sampai saat ini nih, hanya segelintir orang saja yang diketahui memiliki kemampuan voice of all things. Goldie Roger, Kozuki Oden, Monkey D. Luffy, Kozuki Momonosuke, dan tentunya adalah sang senjata kuno Poseidon, Putri Shirahoshi. Nah, dari kelima orang yang memiliki kemampuan voice of all things ini, ada 2 di antara yang bahkan mampu berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang suaranya hanya bisa didengar oleh orang-orang yang menguasai voice of all things ini. Bukan hanya itu saja nih, mereka itu juga bisa memberikan sebuah perintah kepada makhluk-makhluk itu. Ada senjata kuno Poseidon alias Shirahoshi yang sudah jelas bisa mendengar, berkomunikasi, dan juga memerintahkan para monster laut bawah Seking itu. Lalu juga ada Momonosuke nih yang mampu mendengar, berkomunikasi, dan juga memerintahkan gajah purba raksasa Zunisa. Nah, dari ketiga kemampuan spesial yang dimiliki oleh Shirahoshi dan juga gelarnya sebagai Poseidon itu, bukankah sangat mungkin nih jika Momonosuke juga memiliki kemampuan yang sama dengan Shirahoshi itu juga merupakan salah satu dari 3 senjata kuno. Momonosuke sendiri adalah satu-satunya makhluk yang mampu memberikan segala perintahnya kepada Zunisa, sosok gajah purba dengan ukuran yang sebesar pulau itu. Makhluk daratan yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sebuah pulau hanya dengan sekali ayunan belalainya. Maka bukan tidak mungkin pula jika Momonosuke ini sebenarnya adalah penyandang gelar dari salah satu senjata kuno Pluton, seorang raja maksudnya, yang berkuasa atas seluruh daratan. Nah oke, memang teori ini masih asing nih di telinga kita semua, atau bahkan ini sedikit tidak masuk akal sih. Pastinya sudah dikonfirmasi jika Pluton adalah wujud dari sebuah kapal perang, jadi tidak mungkin jika Momonosuke adalah Pluton. Nah, memang benar pula sudah ramai diperbincangkan jika Pluton memiliki wujud sebuah kapal perang. Bahkan di teori yang pertama tadi pun, Amin juga sudah mengatakan jika Pluton adalah sebuah kapal perang. Namun nih, bagaimana jika kapal perang yang dimaksud di sini hanyalah sebuah gelar atau julukan yang diberikan kepada seseorang karena memiliki kemampuan untuk memerintahkan makhluk terbesar di daratan alias Zunisa, yang mana memiliki kemampuan yang setara dengan sebuah kapal perang yang hanya dengan satu serangan saja mampu meratakan sebuah pulau. Jika kalian masih ingat nih, ada satu karakter yang juga memiliki julukan sebagai battleship atau kapal tempur, padahal dia juga merupakan makhluk hidup. Itu adalah Sanjuan Wolf, raksasa terbesar dan juga salah satu kru dari Kurohige. Nah, dari sini dapat kita simpulkan nih, jika bukan tidak mungkin pula kapal yang dimaksud dari Pluton tadi hanyalah sebuah julukan gelar saja, sama seperti halnya Sanjuan Wolf dengan gelarnya sebagai battleship. Benos, gimana menurut kalian? Namun lagi-lagi nih, menurut kita sendiri, karena ini barulah teori, jadi bisa aja benar, namun tidak menutup kemungkinan jika teori ini pula juga pernyataan yang salah. Oke? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada 2 desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai terungkapnya Momonosuke yang kemungkinan terbesar ternyata dia itu adalah senjata kuno Pluton. Jangan lupa share di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.